Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyus Pagi. Pemirsa, Pasar Kota Bojonegoro, Jawa Timur menjadi klaster baru penyebaran virus corona setelah hasil tes swab 13 pedagang dinyatakan positif. Kini pasar dibuka dengan penerapan protokol kesehatan, namun warga masih ramai berdesakan saat berbelanja. Tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan pasar induk Kota Bojonegoro menjadi klaster penyebaran virus corona. Hal ini menyusul adanya 13 pedagang yang dinyatakan positif setelah dilakukan tes swab. Kini pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerapkan protokol kesehatan dengan memberi garis pembatas untuk menjaga jarak antar pedagang. Namun ratusan warga masih terlihat berdesakan saat berbelanja. Bahkan masih ada warga yang tidak menggunakan masker. Nggak khawatir Mbak kalau ke pasar ini? Enggak. Enggak ya, yang penting pakai masker ya? Iya. Ini setiap hari ke pasar? Iya, kadang-kadang. Hingga saat ini kasus COVID-19 di Bojonegoro terus meningkat dengan 49 kasus positif COVID-19, di mana 7 orang meninggal dan 2 orang dinyatakan sembuh. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, usai menjalani rapid test massal, puluhan warga di Kota Batu, Jawa Timur dinyatakan reaktif. Pemerintah desa pun memberlakukan karantina wilayah hingga 14 hari ke depan. Sebanyak 31 warga desa Giripuro, Kota Batu, Jawa Timur ini menjalani tes swab usai sebelumnya dinyatakan reaktif dalam rapid test. Dari 31 orang ini, 4 diantaranya merupakan anak-anak. Rangkaian tes ini digelar untuk menindaklanjuti 3 warga desa Giripuro yang positif corona. 1 diantaranya bahkan meninggal dunia. Berdasarkan hasil tracing, para pasien positif tersebut tertular dari klaster Pasar Keputaran, Surabaya. Jadi ada yang dari Keputaran, Surabaya, karena melakukan pendistribusian barang sayur mayur, dan ada juga yang ikut klaster Pujon. Untuk mencegah persebaran corona, pemerintah desa Giripuro kemudian memberlakukan karantina wilayah hingga 14 hari ke depan. Warga di 3 dusun dilarang untuk beraktivitas keluar desa. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah desa menyediakan penghubung desa atau kurir yang akan mengirim kebutuhan warga. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Setelah menghadiri acara tahlilan, puluhan warga Joglo, Kembangan, Jakarta Barat berstatus orang dalam pemantauan. Saat ini mereka tengah menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Inilah suasana lingkungan puluhan warga yang berstatus orang dalam pemantauan di kawasan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Para warga ini menjadi ODP usai menghadiri tahlilan di kediaman salah satu warga yang meninggal diduga positif COVID-19. Keluarga dan warga telah menjalani tes swab dan kini tengah melakukan karantina mandiri di rumahnya masing-masing. Intinya katanya kalau di rumah sakit tesnya, ini saya tidak tahu pastinya ya. Cuman dengar juga begitu aja. Yang pasti anaknya yang ini langsung diisolasi mandiri. Ada berapa orang Bu anaknya Bu? Anaknya kalau nggak salah cowok 3, cewek 1, anaknya 4, sama suaminya 1. Jadi yang isolasi mandiri 4 orang ya Bu? Iya. Lalu yang melakukan tahlilan itu Bu? Yang melakukan tahlilan juga udah diperiksa. Petugas gugus tugas COVID-19 Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat telah menyemprot cairan disinfektan di lokasi tahlilan. Sementara itu, warga meninggal dunia dan diduga positif COVID-19 telah dimakamkan di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur dengan protokol kesehatan COVID-19. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dari total 49 kasus positif COVID-19 di Lombok Timur, 10 diantaranya adalah anak-anak. Mereka diduga terpapar dari pasien positif dan transmisi lokal. Jumlah bayi dan balita terjangkit corona di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terus bertambah. Sedikitnya 10 anak positif virus corona, bahkan 2 diantaranya meninggal dunia. Sebelumnya seorang anak berusia 5 bulan meninggal dunia usai didiagnosa pneumonia berat yang kemudian dinyatakan positif corona.
Hal yang sama juga menimpa balita berusia 4,5 tahun asal Kelurahan Geres, Kecamatan Labuan Haji, Lombok Timur, yang terkonfirmasi positif COVID-19. Petugas hingga kini masih menyelidiki penularan terhadap balita ini, diduga karena penularan lokal. Dari 10 itu, sekarang sisa 3. Sisa 3 ya, yang dirawat. Usianya paling tinggi ya? Yang sekarang ini 1,5 tahun, ada yang 7,5 tahun, ada yang 4,5 tahun. Ya, paling besar ya 7,5 tahun. Orang tua diminta untuk lebih memperhatikan anak-anaknya dan tetap disiplin untuk mengikuti imbauan pemerintah, termasuk selalu menjaga kebersihan agar anak-anak terhindar dari penularan virus COVID-19. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah telah mengumumkan persiapan pemberlakuan new normal dengan protokol kesehatan. Namun belum semua wilayah siap karena masih tingginya angka positif corona. Pemerintah resmi mengumumkan persiapan pemberlakuan new normal dengan protokol kesehatan. Jika nantinya fase kenormalan baru berlaku, maka warga akan tetap beraktivitas secara normal dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Saya minta protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru ini yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan, baik mengenai jaga jarak, mengenai pakai masker, mengenai cuci tangan, mengenai dilarang berkerumun dalam jumlah yang banyak. Selasa pagi, Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Idam Aziz, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi stasiun MRT Bundaran HI untuk meninjau kesiapan penerapan fase kenormalan baru. Langkah ini diperkuat dengan menerjunkan pasukan TNI Polri ke tengah masyarakat untuk mengamankan 1.800 titik dan memastikan protokol kesehatan dipatuhi. 1 Juni mendatang, pemulihan ekonomi dengan membuka kembali operasional sektor industri dan jasa akan diterapkan. Sementara untuk mal, pasar, dan toko diperbolehkan buka kembali pada 8 Juni. Presiden Joko Widodo pun meninjau persiapan new normal di Pusat Perbelanjaan Sumarekon Bekasi untuk mengecek supermarket dan toko farmasi yang beroperasi di pusat perbelanjaan. Rencananya Mall Sumarekon Bekasi akan mulai buka Senin 8 Juni mendatang. Sementara itu, menjelang penerapan fase kenormalan baru, angka positif COVID di Jawa Timur masih tinggi. Hingga 26 Mei 2020, ada 3.943 kasus positif, 506 sembuh, dan 301 meninggal dunia. Dengan tingginya angka positif ini, Gubernur Jawa Timur mengaku belum siap untuk masuk dalam fase kenormalan baru. Hingga kemarin, Pemda Jawa Timur masih terus berupaya menekan angka pertumbuhan positif corona. Nantinya jika angka rate of transmission yang saat ini berada di angka 1,32 terus turun, Jawa Timur akan masuk dalam fase kenormalan baru. Tim Liputan iNews melaporkan.